Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya atas nama Jalaluddin Puamou, jurusan Sosiologi semester 7, ingin mempresentasikan hasil review buku saya. Yang saya hormati Bapak pembimbing mata kuliah ini, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan saya. Adapun buku yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini yaitu buku dengan judul Hukuman Proses Sosial, Memikirkan Kembali Penelitian dan Kebijakan. Buku ini ditulis oleh Chris Hatta. Selanjutnya, dalam buku ini ada beberapa bab yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, bab 1, menghukum pengambilan keputusan, mengurai enigma. Di dalam bab 1 ini mengisi tentang yang pertama, mengapa memikirkan kembali riset dan kebijakan hukuman. Dan yang kedua, hukuman sebagai proses sosial, kualitas kunci pohon. Yang ketiga, struktur buku. Pada bab selanjutnya, bab kedua, yaitu yang berjudul Hukuman Penelitian dan Kebijakan dianggap otonom, individualisme. Di dalam bab kedua ini terdapat 5 isi. Yang pertama, 2 raksasa hukuman dipikirkan dalam pertempuran. Yang kedua, individualisme, otonom, dan kalimat hukuman. Yang ketiga, hukum versus kebijakan, apakah peraturan kebijaksanaan hukum. Yang keempat, faktor kasus, entitas individu otonom. Yang kelima, kesimpulan dan implikasi. Pada bab 4, yaitu yang berjudul Pekerjaan Profesi Hukuman, Animasi Individualisme Otonom, yang berisi tentang yang pertama, merupakan dialog aturan fakta, peran profesi hukuman. Yang kedua, konsepsi profesi. Yang ketiga, karya individualisme profesi hukuman. Yang keempat, kesimpulan. Selanjutnya pada bab kelima yang berjudul Pekerjaan Humanisasi dan Profesi Hukuman, Individualisasi dan Normalisasi. Di dalam bab kelima ini ada terdapat 4 isi. Yang pertama merupakan dialog antar fakta, peran profesi hukuman. Yang kedua, konsepsi profesi. Yang ketiga, karya individualisme profesi hukuman. Yang keempat, kesimpulan. Selanjutnya pada bab 6 yang berjudul Kebangkitan Teknologi dan Kematian dari Profesi Hukuman. Dalam bab 6 ini ada 5 isi, yaitu yang pertama, teknologi dan kematian kebijakan profesi. Yang kedua, kejadian dan pengembangan sistem informasi hukuman. Yang ketiga, apa kisah SIS Skotlandia menandakan. Yang keempat, cermin gambar geodenyuponologi, transpisastra, hukum rasional tradisi. Yang kelima, kesimpulan. Selanjutnya pada bab 7 yang berjudul Arah Baru untuk Riset dan Kebijakan. Pada bab 7 ini terdapat 3 isi. Yang pertama, melonggarkan cengkraman diduga individualisme otonom. Yang kedua, apa yang harus menghukum penelitian dan kebijakan yang dilakukan sekarang. Yang ketiga, kesimpulan dan pertanyaan lebih lanjut 167 referensi. Saya ingin menjelaskan lebih
detailnya pada bab 1. Bab 1 yang judulnya tadi saya sudah sempat bilang di atas. Yang pertama itu menghukum pengambilan keputusan. Hukuman adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Bentuk pengambilan keputusan hukuman mempengaruhi arah praktik peradilan pidana. Hukuman juga tampaknya mencerminkan budaya instruktif. Pada budaya ini memberikan gagasan tentang budaya, bahaya, otoritas dan akibatnya, otoritas dan komunitas. Mungkin menawarkan resolusi emosional dan katarsis, atau mungkin merendahkan akibatnya. Hukuman adalah sesuatu yang setiap orang bisa rasakan, dan memang begitu meskipun mereka mungkin langsung mengakuinya. Sumber pengetahuan mereka ini diragukan atau dimeragukan. Ini jauh dari sekedar teknik, tetapi konduktor dari golongan emosi dan makna sosial dapat dibersama. Meskipun banyak pekerjaan akademis peduli untuk melindungi dari hukuman populis yang kurang informasi. Pertama, pada buku ini mengungkapkan bagaimana direproduksi dalam konsepsi ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan praktek yang menganggapan hukuman adalah produk dari suatu agregat tindakan individu otonom. Yang kedua, otonom imajiner individualisme diproyeksikan ke atas dan diproduksi oleh imajinasi yang lebih luas, alam semesta, yang terdiri dari hukuman terpisah. Hal-hal alam semesta dianggap terdiri dari entitas individu otonom, misalnya aturan, faktor, fakta, momen, keputusan, teknologi, dan lain-lain. Lagi-lagi masing-masing memiliki sifat inherennya sendiri. Ketiga, hukuman proses sosial menunjukkan cara kiasan individualisme otonom yang memiliki properti ini. Dirinya sendiri secara sosial gagasan yang dibangun. Keempat, individu profesional diharuskan memikul beban penyelesaian yang mustahil atas dasar kasus per kasus akibat dari masalah sosial kronis. Kelima, tanpa pemikiran yang mengendalikan atau memang karena kekurangannya melalui humanisasi, misalnya mitigasi. Yang ketiga, struktur buku. Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang pokok-pokok penting di setiap bab. Pertama, bab 2 mengidentifikasi dua tradisi yang mendominasi dan berlawanan, yaitu rasional hukum tradisi dan tradisi pertahanan yudisial, meskipun mereka bersemangat saling bertentangan. Dalam kenyataannya mereka memiliki asumsi dan cara yang sama melihat dalam hukuman yang diselimuti paradigma dan dianggap otonom individualisme. Bab 4 mengungkapkan bagaimana pekerjaan menghukum profesional membuat individu masalah kolektif dalam dua cara. Pertama, tanggung jawab kronis dalam masalah sosial didelegasikan kepada individu profesional yang diharapkan. Kedua, terlepas dari anggapan pengakuan terhadap konteks sosial, pekerjaan hukuman profesional mendorong penyelarasan subjek hukuman dengan kesalahan norma individualisme otonom. Bab 5 mengusulkan bahwa
Pemutusan antara pekerjaan profesi otonom memfasilitasi pembuatan subjek hukuman yang ideal. Selain itu, pekerjaan profesional yang terpisah dari otonom dalam hukum sebagai lawan rehabilitasi. Bekerja secara simbiosis untuk mencapai keselarasan, namun ini bukan lebih musyawarah, konspirasi atau rencana besar apapun, tetapi justru karena saling kebetulan dan memutuskan hubungan otonom domain pekerjaan profesional. Selanjutnya bab 6 menguji klaim deprofesionalisasi dan penggantian kebijakan oleh teknologi manajerial hiperrasional. Penulis menyarankan itu sebagai klaim yang cenderung mengandalkan pemahaman asosial tentang pengambilan keputusan, konsepsi formalistik tentang aturan, dan pandangan positivistik informasi. Bab 7 sebagai penutup mengajak pembaca untuk merenungkan implikasinya untuk mengembangkan kebijakan dan agenda penelitian. Buku ini sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan reformasi yang membebaskan kita untuk mengidentifikasi dan nilai kembali pusat biner dalam menghukum dan peradilan pidana, penelitian dan kebijakan membatasi pemikiran kita. Kesimpulan implikasinya, kedua tradisi yang mendominasi pemikiran hukuman berakar pada paradigma individualisme otonom yang berpusat pada hakim sebagai tunggal, kepemilikan mandiri, bahwa individual yang memiliki kebebasan kecuali kebebasannya tergantung secara eksternal. Paradigma ini lebih tercermin dalam dan memproyeksikan lebih luas dan pemikiran hukuman di mana gagasan individu otonom yang mendominasi digambarkan sebagai kompensasi bertabrakan dengan yang lain. Masing-masing memiliki sendiri mempertahankan karakteristik instruksinya sendiri. Petunjuk baru untuk penelitian dan kebijakan. Hukuman beasiswa telah ditandai untuk memecahkan masalah normatif yang dirasakan. Kebijakan tradisi legal rasional dan judicial defensif masing-masing untuk dan terhadap reformasi pengembangan konseptualisasi yang lebih dalam dari realitas pengambilan keputusan hukuman. Membaca pesan-pesan kunci buku ini, bab ini mengembangkan implikasi normatif untuk menjadikan kunci dan reformasi teka-teki, termasuk aturan dan kebijakan konsientisasi dan individualisasi dalam hukuman. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya menjelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom.